kan juga banyak bupati atau malah mungkin sudah pemerintah kota duduk di situ karena untuk mencarikan suatu dana dan bisa mengembangkan daripada olahraga itu sendiri. Ya. Tapi di sepak bola kan kayaknya brengsek semua. Ada banyak Pak. Artinya mungkin ada apa sih di sana itu? Mungkin ada hal-hal yang ingin dituju atau hal-hal yang memang ingin diinginkan karena ini olahraga massa. Ya. Bukunya sangat banyak sekali. Nah ini yang menjadi satu pertanyaan dan fanatik sekali politisi yang masuk ke situ. Nah, kalau ini bisa mereka kita nanti tim ini bisa merumuskan hal-hal semacam ini saya kira lebih sosialisasi dan kita saksi jadal semacam ini. Ya, baik. Dan mungkin mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi. Ya, jadi ini tentunya kita sendiri sebenarnya bukan menerima aspirasi sepihak, tapi nanti tim kecil ini kita juga mengakomodir tokoh-tokoh bola yang lama, gitu. Supporter baik itu pihak sana atau pihak sini, atau memang pengurus yang lama, pengurus yang baru, kita akomodir semua. Bahkan kita akan nanya tujuan kita ke PSSI ke Pami Pusat seperti apa? Kira-kira ada grand league-nya nggak nanti yang namanya 5 Premier League? Ini kalau itu ada lampu hijaunya dan itu memang welcome, ya kita akan gitu. Tapi kalau itu memang ada garis pembatasnya dan memang belum diperbolehkan, tentunya kita bisa supaya tetap ikut di bawah naungan PSSI. Kalau ini bukan di bawah naungan PSSI, tentunya nanti bisa dikatakan yang namanya sepak bola jalan kota atau kala desa yang kita mempunyai suatu tujuh organisasinya, ini sangat parah sekali. Tetapi kalau nanti ada ketidaksinkronan dan memang ini semacam PSSI pusat dengan pengurus Persebaya kan sudah berseteru dan tidak ada titik temu. Kalau memang nanti bisa diselesaikan ya dalam kongres, nanti itu mengurus PSSI semua. Atau mungkin nanti dalam Nusanjab atau dalam Muscam yang akan diselenggarakan, ya nanti itu mengurus PSSI Pemkab Surabaya. Dari atas sampai semuanya baik-baik ini tidak terjadi di sepak bola Indonesia. Baik, Mas Soleh, kalau misalnya melihat situasi seperti ini, kan memang ada campur aduk politik, kemudian pengurus-pengurus yang seperti dilihat dari luar, dari masalah seperti itu. Ya, dari dulu dalam dunia olahraga kita selalu tidak pernah lepas dari campur tangan politik. Ketua umum PONI misalkan seringkali dijabat oleh pejabat politik, ketua umum PSSI sebelumnya wakil wali kota. Nah, itu sudah menjadi sebuah pelajaran. Problemnya apakah mereka ini bisa profesional atau tidak? Yeah. Yang ditawarkan oleh pengurus sekarang ini, kita ini mau profesional tanpa membebani APBD. Coba bayangkan kalau 15 miliar itu hanya untuk sepak bola. Ada 42 cabang olahraga, yang lainnya bisa cuma 200 juta. Yeah. Hanya Persebaya yang lebih dari 10 miliar. Ini kan pemborosan satu. Yang kedua, semuanya ke depan itu akan ditangani oleh sponsor. Yeah. Kan lebih bagus menjadi sebuah tontonan daripada membebani rakyat. Kalau kita mau polling misalkan, setiap ada Persebaya yang mau tampil di Surabaya, suka tidak orang di jalan naik mobil? Orang yang katanya mungkin lebih memilih di rumah saja ya, ini mau dibikin profesional kan gitu, supaya tidak membuat ribut, tidak membebani APBD. Ada baiknya memang saya setuju, komisi analisis itu benar-benar datang ke Pak Aidin Pamigo, Menko, bagaimana konsep yang ditawarkan di dalam Indonesia Premier League itu. Saya dapat subsidi 20M. Sekarang ini cari duit segitu kalau tanpa APBD di Indonesia nggak bisa itu. Jadi mau kemana yang mau? Uang paling 1M, 1,5M kan gitu. Jadi mau dibikin sebuah tontonan yang menarik dibiayai oleh sponsor dan nanti kalau ada sanksi-sanksi dapat dari sponsor 5 tahun ke depan kembali kepada klub ini. Yang kata berarti dikelola oleh pihak swasta kan jauh lebih profesional. Betul, profesional dan tidak ada jual beli bahwa Persebaya nanti dibeli orang, tidak ada. Terus hanya pengelolaannya saja. Terus kenapa ada jenis ketakutan begitu ya kalau misalnya dikelola oleh swasta kemudian nanti nggak baik atau bagaimana? Bukan, ini bukan soal ketakutan tetapi karena teman-teman dewan mengingat ini kan sesuatu yang baru. Ya kalau nanti itu bisa berjalan, kalau bisa berjalan oke, tidak dia nanti menjadi problem kan gitu. Ya. Nah ini yang harus kita sadarkan karena teman-teman PSSI. Nah, kenapa you takut sama Premier League ini? You selama ini dapat sponsor diambil PSSI pusat semua, Persebaya nggak dapat apa-apa. Sanksi itu ratusan juta kita membayar tidak pernah kembali kepada kita. Tidak ada akuntabilitas. Nah kalau Premier League ini ditanggung oleh sponsor semua, kan enak gitu. Ya, dan sebetulnya yang ini kan masih ditolakkan untuk Indonesia Premier League ini ya. Sebetulnya klub mana saja yang sudah setuju dengan adanya Indonesia Premier League? Sampai 20 klub itu sudah. Atau di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia ya cukup banyak lah, 50 klub lebih. Yang sudah profesional?
Yang tidak ada profesional murni. Tidak ada profesional murni ya. Kata-katanya profesional, tapi semua membebani individu. Semua tuh. Baik. Kata seksual Mahema itu yang tidak pakai itu pun maju mundur jauh kemana-mana. Ya, tapi ada sudah sekitar 15 sampai dengan 20 klub yang sudah menyetujui hal tersebut. Oke, dan ini ya, sudah cukup banyak ya. Dan kabarnya Persebaya sendiri dikasih waktu 1 minggu begitu untuk menyelesaikan permasalahan itu betul? Enggak, jadi begini. Jadi memang untuk pendaftaran di Liga Indonesia, tentunya kan kemarin waktu kita rapat, kita dapat itu berita bahwa kalau tidak mendaftar ke Liga Indonesia, ini waktunya kan kurang 5 hari. Nah, kalau memang Super League ini cuma masuk wacana saja, belum tentu keberadaannya nanti berputar atau tidak kompetisinya. Kalau Persebaya tidak mendaftar ke Liga Indonesia, otomatis kan kena degradasi lagi ke divisi 1. Nah, kalau sudah seperti itu, tentunya yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat Surabaya. Karena untuk saat ini masih biaya aktiviti. Untuk saat ini masih biaya aktiviti, belum mereka menggunakan dana yang ditawarkan sponsor. Ini kan belum ditawarkan. Ya, kekhawatiran kita, warga masyarakat, anggotanya warga masyarakat. Kalau sampai ini tidak terbuka, bahkan katakan PSSI menyatakan itu betul suatu kompetisi yang liar, kompetisi yang tidak diakui oleh PSSI. Dan mungkin nanti klub yang lainnya juga akan mundur semua, tinggal Persebaya sendiri misalnya. Yang banyak kan kita, masyarakat Surabaya. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita bertujuan mau ke PSSI pusat, mau ke KONI, bahkan kita juga seperti yang dikatakan Mas Oleh tadi mau ke mungkin penggagas seperti itu tadi. Nah ini yang tentunya kita sinkronkan. Intinya nggak ada masalah sebenarnya. Soal kekhawatiran itu bisa dijawab kalau teman-teman Dewan nanti itu sudah ketemu dengan penggagas Indonesia Premier League ini. Kalau sudah dikasih kajian-kajiannya apa, dapat dananya apa, saya yakin Dewan akan setuju. Pasti setuju. Betul. Sebenarnya kalau kita sudah menjelaskan sebenarnya dari Mas Oleh dan juga Mas Ardi, sebenarnya ini kitanya aja sebenarnya yang ribut ya. Sebenarnya dari untuk Persebayanya sendiri, mereka fine mau itu apa mau kemudian bersama dengan APBD dan juga pemerintah juga tidak ada masalah. Cuma mungkin caranya gitu ya Mas. Ini soal komunikasi yang belum. Ya, kemudian Pak mungkin ada yang disampaikan kalian sebelum kita tutup? Ya, tentunya kita semua baik itu pengurus Persebaya yang seperti Pak Soleh Tadar maupun Pak Wisnu. Pokoknya bukan. Pokoknya Persebaya ya. Karena kan saat ini beberapa yang berbeda. Ya. Ya, oleh karena itu tanpa ada itu kita tidak ada Persebaya. Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu mereka juga menyadari karena apa yang sekarang ini kita ributkan di masyarakat dan kita sepak bola berperan sayang dengan Persebaya. Ini mereka menyadari kira-kira untuk tubuhnya nanti seperti apa. Ini harus dipertimbangkan betul. Jangan sampai nanti terjerumus. Kita yang terjerumus ini turun degradasi dari Superliga dari Liga Utama ini terjerumus. Artinya nanti akan terjerumus lagi ke sampai divisi 1. Ini lebih parah. Artinya angkatnya ini sulit dan masyarakat pemerintah bola ini sangat kecewa. Kecewanya biasanya mereka kalau nonton Persebaya tidak puas, mereka bisa ikut-ikut jalan. Ini ketidakpuasan karena kecintaan Persebaya. Itu saya kira. Baik, ya mudah-mudahan apapun keputusan yang ada tidak diwarnai dengan adanya tekanan konflik, adanya tekanan dari salah satu pihak dan mudah-mudahan sebelum 5 hari, tinggal 5 hari katanya waktu diberikan. Mudah-mudahan sebelum 5 hari sudah ditemukan jalan keluar karena pastinya pecinta sepak bola walaupun Persebaya menginginkan yang paling penting itu. Ya, itu harapan kita semua. Baik, terima kasih untuk Mas Bapak Surabaya, betul ada juga Bapak Agusi dari DPRD Kota Surabaya. Tapi sayangnya ternyata dialog ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu pemirsa terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda untuk bersama dengan kami. Jadi itu, kalau itu bisa memberikan warna di awal hariannya. Terima kasih dan selamat pagi.